Menghabiskan waktu bersama keluarga itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Assalamualaikum, hai mams, kembali lagi di daily vlog aku. Jangan pernah bosan ya mengikuti kegiatan seorang ibu rumah tangga dan bekerja. Masya Allah, pagi ini tuh cuacanya lagi mendung ya mams. Nah seperti biasa ya, ini adalah jadwal mingguan kita untuk belanja keperluan di dapur ya. Kebetulan kulkasnya udah pada kosong melompong, jadi udah waktunya kita refill dan kita isi dan pastinya kita mau belanja. Yuk ikutin ya, kita sekarang lagi on the way perjalanan ke pasar Bululalang. Ayo tebak kira-kira ini jam berapa? Padahal ini tuh masih jam 8 pagi ya mams. Tuh udah mendung, gak ada sinar matahari sama sekali. Bener-bener sekarang cuaca di Malang tuh lagi sering banget hujan ya mam. Nah kita masuk ini ke dalam pasar, seneng banget ditemenin pas suami, bakalan lebih semangat belanjanya pasti karena bakalan dibantu buat bawain barang belanja. Nah untuk mempersingkat waktu, jadi ini aku nggak semua saat belanja aku record ya mam. Dan ini yang terakhir adalah pas suami beli kerupuk, karena aku tuh nggak bisa makan tanpa kerupuk gitu ya. Dan ini kita lihat setelah beberapa menit di dalam ternyata udah hujan mams. Masya Allah, ini tuh kita tunggu sampai sedikit reda ya, karena kita posisinya nggak bawa mantel. Masya Allah. Nah ini setelah kita nunggu reda, kita langsung aja cus pulang, kita masak-masak di rumah. Nah ini sekarang kita udah sampai rumah ya mams. Kita mau beberes barang belanjaan hari ini. Seperti biasa kita nyetok snack buat anak-anak di rumah dan pastinya buat pak suami ya. Kebetulan kan si kakak sama dedek hari ini tuh lagi libur sekolahnya ya, jadi ini harus kita stok-stok buat cemilan di rumah. Apalagi kalau misalnya lagi musim hujan gini pasti bakalan mager, pengennya itu nyamil gitu ya. Jujur aku paling seneng banget kalau kita personilnya itu lengkap ya. Pas suami libur kerja, anak-anak libur kerja, jadi kita melakukan kegiatan rumah itu selalu bersama-sama ya mam. Bahkan kita itu bisa bagi tugas, siapa yang bantuin masak, siapa yang beberes rumah, kayak gitu. Nah ini kali ini aku jadwalnya disuruh fokus memasak karena pas suami dan anak-anak udah pada lapar, dan kakak bantuin maminya buat beresin kamar-kamar. Masya Allah, seneng banget ya mams. Nah belanjaan tadi tuh kita beli ayam, karena tadi tuh lumayan agak kesiangan sih mam ya menurut aku, karena banyak banget bahan masakan yang udah pada habis. Jadi kita beli seadanya aja, pokoknya buat stok selama beberapa hari di rumah. Kalau misalnya aku nggak ada bahan masakan itu bakalan bingung ya, karena aku paling mager dan males banget kalau harus keluar rumah berkali-kali gitu. Nah ini aku dibantuin sama pak suami, jadi meal prepnya kali ini jadwalnya pak suami ya mams ya. Mulai dari bersihin ikan-ikan ya, di packing ke tempatnya, masukin kulkas, dimarinasi, semuanya full dibantuin pak suami. Alhamdulillah. Nah menu pagi ini aku mau bikin puding dulu, ini buat anak-anak karena ini favorit anak aku, puding coklat. Dan lanjut aku mau masak tempe, tumis kangkung sama sambal, simple aja, yang penting buat sarapan ya. Pasti kalau makan ada sambalnya itu bikin nafsu makannya lebih bertambah gitu mam. Sambil menunggu tempenya matang, jadi ini aku mau kupas-kupas bawang merah sama bawang putih buat kalau besok masak gitu, jadi lebih cepet gitu ya mams. Apalagi kalau pagi tuh aku biasanya itu bener-bener buru-buru banget, apalagi kalau mau berangkat kerja udah mancal-mancal gitu ya. Dan ini udah kita bikin sambal, simple aja, sambalnya itu sambal matah ya, sambal mentah. Jadi kita makannya instan, jadi ini langsung habis. Menu pagi ini langsung habis, nanti untuk menu sore harinya atau siang harinya kita pikir lagi nanti ya. Tapi biasanya kalau libur gini aku itu
buat sarapan aja, nanti siang beli apa gitu ya, nanti baru kita sorenya keluar rumah ya mams. Karena menurut aku dengan aku libur kerja mengajak anak-anak itu adalah waktu yang benar-benar berharga banget, karena kalau udah kerja aku itu udah nggak bisa diganggu ya. Jadi aku bukan tipikal seorang pekerja gitu egois terus aku mudah banget izin atau aku bolos, enggak sama sekali ya mam. Jadi aku tuh kalau udah kerja fokus kerja, giliran aku libur jadi bener-bener aku manfaatin waktuku buat anak-anak dan suami di rumah. Alhamdulillah pagi ini udah kenyang dan kita berlanjut di kegiatan berikutnya ya. Jadi ini pas di sore hari aku tuh jemput ayah sama ibu, aku ngajakin buat jalan-jalan. Ini aku dan anak-anak lagi jalan-jalan ke Batu. Nggak tahu kenapa ya, ini tuh tempat favorit aku banget. Karena di sini menurut aku pusat kulinernya juga banyak. Selain itu udaranya itu juga seger banget ya mams. Terus di sini yang dibikinin kangen sama anak-anak aku itu ada di sini tuh ada playgroundnya. Jadi si Dede itu paling seneng banget kalau ngajakin tuh kalau jalan-jalan pasti ditanyanya ke alun-alun Batu gitu ya. Jadi ini kita kesini ngajakin sama ayah sama ibu karena kebetulan ayah sama ibu itu kalau diajak jalan itu seneng. Jadi kita sekalian aja ngajakin kesini ya. Jadi ceritanya karena kita sore tadi belum ada yang makan, kita kesini langsung datang karena udaranya dingin banget ya mams. Kita makan di bakso apa ya namanya ya, bakso tetelan kalau nggak salah. Cuman nggak sempet aku record ya mams, karena tadi udah kayak bener-bener lapar banget dan aduh kayak udah males gitu mau record. Tadi aku tuh makan di bakso tetelan karena ini udah kenyang. Kita langsung menuju ke playgroundnya ya. Karena tadi setelah makan itu ayah sama ibu sama anak-anak sama mama ibu itu aku suruh duluan karena aku masih mau beli minum. Tadi aku beli minum tea break sama beli dimsum. Karena kalau di sini tuh nggak lupa beli minumnya tea break sama beli dimsum. Walaupun udah makan berat tapi masih pengen aja nyamil-nyamil ya mams. Nah ini kita menuju ke dalam ya sama kakak sama pak suami. Alhamdulillah ternyata playgroundnya udah bisa ya mams. Karena kapan hari beberapa bulan yang lalu kita kesini playgroundnya itu sedang dalam perbaikan. Jadi adik sedih banget udah jauh-jauh nggak bisa main. Dan alhamdulillah dia hari ini benar-benar puas banget bisa main. Bahkan di sini udah punya banyak kenalannya, masya Allah. Anak aku yang paling kecil tuh mudah banget berinteraksi sama teman-teman ya. Nah kita lanjut ini nyemil-nyemil dulu ya mams. Nah ini si ayahku juga beli sate telur, beli sempol, aduh pokoknya kayak nggak ada kenyang-kenyangnya. Hari ini full makan ya, masya Allah, alhamdulillah. Nah buat teman-teman kalau lagi ke Batu jangan lupa mampir ke alun-alun karena di sini banyak banget pusat kuliner, makanannya itu enak-enak dan menurut aku worth it banget. Harganya murah dan ramah di kantong ya. Jujur teman-teman setelah aku habis makan ya, selang beberapa menit habis itu aku beli cemilan dan menuju ke alun-alun Batu. Sejenak aku tuh duduk sama pak suami sambil ngeliatin anak-anak aku lagi bermain di playground. Tiba-tiba itu ada suara ambulan berlalu lalang itu banyak banget dan berkali-kali ya. Jadi benar-benar aku sampai mikirnya, aku tuh saking traumanya di zaman pandemi ya, pas waktu ada COVID-19 itu kan kayak hampir setiap hari itu ada ambulan. Nah pas pada saat itu tuh aku bilang sama pak suami, "Pak, kok malam ini banyak banget ambulan yang berlalu lalang, bahkan kok berkali-kali ya Pak, ada apa ya Pak?" gitu. Aku sempet tanya kayak gitu ya mams ya. Nah langsung dong pas itu pak suami langsung gercep cari info gitu. Masya Allah ternyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ternyata sedang ada kecelakaan. Itu bis beruntun itu ya yang lagi viral pada saat itu. Dan kita saat itu lihat beritanya nggak sampai selesai ya mam, karena kita juga posisinya mau pulang, kita nggak lama-lama di sini karena udah kayak mulai gerimis-gerimis gitu kan. Terus pas itu pak suami bilang, "Mah nanti kalau kita pulang bakalan ngelewatin nih, kalau macet gimana?" gitu. Insya Allah kayaknya enggak lah Pak. Nah kita nggak tahu nih ya seperti apa ceritanya kecelakaannya. Nah habis itu kita itu pulang dong. Dan aku tuh baru sadar
ketika dalam perjalanan tuh bener-bener shock banget, kok banyak pikiran aku kok banyak banget ya yang kecelakaan. Aku tuh nggak ngeh kalau ternyata itu kecelakaannya beruntunnya sampai sepanjang itu dan memakan banyak korban. Bener-bener aku tuh bener-bener ini nggak aku record karena aku posisinya kayak mencekam gitu loh. Jujur sedih banget ya, bahkan sampai di rumah aku tuh nggak bisa tidur karena masih kepikiran dengan kejadian saat itu. Semoga buat para korban diberikan kesabaran ya, diberikan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga lebih bersabar lagi ya. Saya turut berduka cita. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, buat pesan-pesan buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, jangan lupa selalu berdoa, tetap waspada dan hati-hati ya ketika dalam perjalanan. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin.